Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 10. Suami nggak ada loyonya, bisa patah pinggang kalau begini. Kenapa harus dia lagi sih? Apa hebatnya anak baru itu? Oceh Sonia saat keluar dari ruangan Daniel. Pak Daniel ada mbak, tanya Hanum sopan. Astaga kamu, pekik Sonia kaget. Kamu sudah seperti hantu mengagetkan saya saja, marah Sonia saat Hanum berdiri di hadapannya. Pak Daniel ada mbak, tanya Hanum lagi. Ada, tapi ingat jangan lama, kamu itu harus sadar diri karena hanya anak baru di kantor ini. Ingat Sonia. Dia tidak terima jika Hanum lebih diprioritaskan daripada dirinya secara Hanum baru di kantor ini. Hanum hanya menunduk sopan lalu masuk ke dalam ruangan Daniel. Kenapa Om? Tanya Hanum secara Daniel meminta Hanum datang ke ruangannya. Daniel berdiri dan tersenyum kecil lalu memeluk tubuh Hanum dari belakang membuat Hanum tersenyum. Kenapa? Tanya Hanum lembut. Kangen, rengek Daniel. Baru saja bertemu di apartemen sekarang sudah kangen, gombal. Beneran sayang, 1 jam saja berpisah rasanya sudah setahun. Apa ruangan kamu aku pindahkan saja ke depan sini ya? Maksudnya, jadi asisten pribadiku. Bukannya kerja tapi pikiran Om kemana, mana? Hahaha, habisnya kangen terus sayang, nggak mau jauh. Om nanti ada yang datang aku belum mengunci pintunya, ingat Hanum. Tapi tak dihiraukan Daniel belum lama Hanum berbicara pintu ruangan Daniel terdengar akan terbuka. Membuat Hanum melepaskan diri dari sang suami, Hanum berpura-pura merapikan meja Daniel. Hanum, sapa Rio kaget melihat Hanum di ruangan Daniel. Kenapa masuk? Tanya Daniel kesal. Tadi kata Sonia boleh langsung masuk pak. Tidak ada siapa. Siapa di dalam ternyata ada Hanum. Jawab Rio tertunduk. Daniel menghela nafas panjang Sonia benar membuatnya marah. Beraninya dia mengganggu kesenangan Daniel. Keluar, saya lagi tidak mau diganggu. Tegas Daniel membuat Rio pergi. Om, kenapa begitu? Aku sedang tidak mau diganggu sayang. Tapi ini kantor Om tempat bekerja bukan bermesraan. Aku tahu tapi ini kantorku. Terserah Om saja aku juga tidak akan berhak untuk berkomentar, jawab Hanum pasrah. Karena dia tahu Daniel tidak akan suka dibantah. Jadi Om memintaku ke sini hanya untuk menemani Om begini saja. Tanya Hanum yang sekarang sedang duduk di sofa dengan kepala Daniel di pangkuan pahanya. Iya, Om pekerjaanku masih banyak, ujar Hanum sambil mengelus rambut Daniel. Hal ini sangat disukai Daniel. Minta orang yang kerjakan, jawab Daniel sambil menutup matanya menikmati sentuhan sang istri. Tidak bisa begitu Om, orang taunya aku ini pegawai di sini bukan istrimu. Terus kamu maunya bagaimana? Orang tahu kalau kamu istriku, tanya Daniel membuka matanya. Membuat Hanum gelagapan bagaimanapun juga Hanum tidak mau di-cap sebagai pelakor. Meskipun Susan juga berselingkuh di luar sana tetap saja netizen maha benar tidak akan berpihak pada istri kedua. Tidak,
jawab Hanum cepat. Lalu, izinkan aku bekerja Om, Sonia di luar sana juga pasti akan gelisah. Karena aku tidak keluar dari ruangan Om sampai saat ini. Biar saja, biar dia gila sendiri memikirkannya, jawab Daniel santai membuat Hanum geleng kepala. Besok kita berangkat ke Jogja sayang. Aku sudah minta pada Sonia untuk mengurus semua keberangkatan besok, ujar Daniel. Langsung berangkat Om? Ya, kita akan bulan madu ke Jogja selama 1 minggu, jawab Daniel dan diangguki Hanum. Lebih cepat lebih baik. Hanum ingin Daniel tahu sendiri kebusukan sang istri, bukan ingin merebut posisi Susan. Tapi lelaki sebaik Daniel kenapa harus dikecewakan oleh Susan padahal Daniel sangat mencintai Susan dulu. Tapi Susan justru berselingkuh, mungkin jika Susan setia pada Daniel tidak akan ada dirinya saat ini. Meskipun berterima kasih dengan Susan yang tidak setia, tetap saja Hanum merasa ini tidak adil pada Daniel. Untuk itu dia ingin mengobati sakit hati Daniel saat ini. Daniel sudah meminta orang suruhannya menemuinya di Jogja nanti. Apa saja bukti yang sudah dia temukan beberapa hari ini agar bisa memberatkan Susan untuk perceraian mereka nanti. Jadi mereka juga sudah menikah Om, kok aku nggak dikasih tahu sama Hanum? Mungkin mereka masih mau privasi dulu Van, soalnya Hanum bekerja di perusahaan Daniel. Tapi kan aku sahabatnya Om, kalau bukan karena kita mereka tidak akan bertemu. Ujar Fanny tidak terima kalau Hanum menyembunyikan rahasia darinya. Aku juga tidak tahu. Besok tanyakan saja kalau kamu bertemu Hanum. Ya, harus aku ingin meminta penjelasan pada Hanum, ucap Fanny. Van, sekarang kita sudah suami istri, jangan panggil Om lagi, pinta Roni. Terus siapa? Nggak lucu Van, kalau anak kita lahir kamu panggil aku Om, terus anak kita panggil aku Opa. Cemberut Roni membuat Fanny terkuekeh geli. Benar juga kata Roni, jika dia memanggil Om otomatis anaknya memanggil Opa. Terus maunya apa Om? Panggil kakak atau mas? Kakak ketuaan Om, mas saja ya, tawar Fanny dan diangguki Roni setuju. Maaf untuk sekarang kita begini dulu ya, kamu tinggal di apartemen saja dulu. Jika aku tidak pulang berarti aku harus menemani Dian. Kamu tahu sendiri dengan kondisi keluarga Van, jelas Roni. Ya Om Mas, begini saja aku sudah alhamdulillah. Kamu sudah mau bertanggung jawab padaku dan anak ini. Memang sudah itu seharusnya Van, jawab Roni lagi. Sonia lagi kesal karena Daniel pergi dengan Hanum, dia benar terlupakan. Dan sekarang pun Daniel lebih mengutamakan Hanum dibandingkan dia. Padahal dia yang menjadi sekretaris Daniel, bukan Hanum karyawan baru itu. Kenapa kamu Sonia? Tanya Rio yang melihat Sonia cemberut. Pak, apa tidak bisa pegawai baru itu dipindahkan lagi ke lapangan? Tanya Sonia. Maksudnya, ya aku tidak suka melihat dia Pak. Dia terlalu berlebihan, kesal Sonia. Setelah kedatangannya Pak Daniel lebih mementingkan dirinya daripada saya. Jelas saya sekretaris Pak Daniel, tapi kenapa dia yang terus menemani Pak Daniel, protes Sonia. Sonia, saya sudah katakan bukan kalau Hanum keponakan Pak Daniel, ya jelas dia membawa Hanum terus.
Karena mereka masih ada ikatan keluarga sedangkan kamu hanya sekretaris saja, jelas Rio. Tapi Pak Daniel harus profesional dong Pak, saya yang lebih pengalaman daripada dia. Yang lebih pengalaman kamu Sonia, tapi mungkin Hanum lebih pintar. Membuat Pak Daniel membawanya dan lebih menguntungkan pastinya untuk perusahaan. Terang Rio lagi membuat Sonia semakin cemberut. Ah nggak asik ngobrol dengan Pak Rio. Selalu membela perempuan itu, kesal Sonia lalu pergi meninggalkan Rio. Hei, mau kemana kamu Sonia? Bukan urusan Bapak, jawab Sonia. Daniel berpikir dia harus mendatangi rumah sang mertua untuk mencari tahu misteri yang tersimpan selama ini. Mumpung mereka di Jogja, jika benar selama ini mertuanya tidak sakit, jelas Susan sudah membohonginya sejak lama. Kenapa Om? Tanya Hanum melihat Daniel yang terdiam seperti memikirkan sesuatu. Tidak apa sayang, hanya aku berpikir kalau tidak bisa jauh dari kamu. Gombal, cebik Hanum membuat Daniel terkuekeh kecil. Om, aku tidak menyangka kita bisa begini, ucap Hanum. Tidak ada hal yang tidak mungkin sayang, cinta yang tulus saja bisa dikhianati. Jawab Daniel membuat Hanum mengerutkan keningnya. Ya, tidak semua yang kita lihat itu hal baik. Ada hal buruk yang tidak diperlihatkan oleh seseorang yang sudah kita percaya sayang. Untuk kamu yang baru memulai kehidupan berhati, hatilah jangan terlalu percaya pada seseorang, ingat Daniel. Kalau pada kamu bisa percayakan hatimu padaku tapi jangan percayakan tubuhmu. Karena tidak akan aku beri ampun, ujar Daniel sambil menggigit kecil lengan Hanum. Au, Om, sakit. Rengek Hanum membuat Daniel bertambah gemas dan memeluknya. Sepasang suami, istri ini sangat romantis membuat siapa saja yang melihatnya iri. Kapan si bodoh itu memberikan kita uang sayang? Tanya Robi. Sabar Beb, baru juga kemarin aku perawatan, gak mungkin aku minta uang lagi sekarang. Bukannya dia bilang mau memberikan kamu 1 meter dan kita bisa berangkat ke luar negeri. Iya, semuanya butuh proses Beb, tidak bisa secepat itu. Apalagi sekarang Aditya sedang ada masalah, aku yakin Daniel saat ini sedang sibuk mengurus Aditya. Jangan lama sayang, nanti Daniel berubah pikiran. Rob, kita tidak bisa terus-menerus mendesak Daniel, nanti dia curiga. Semuanya butuh proses dan satu lagi Daniel itu harus dirayu. Aku terus meninggalkan dia di Jakarta, aku takut dia curiga. Makanya kamu cepat kuras harta dai agar kita bisa hidup enak, tidak sembunyi lagi. Sudah Rob, Aditya belum tamat kuliah, kuncinya ada di Aditya. Daniel orangnya teliti jika mengenai harta. Dia tidak akan mau memberikan pada Aditya langsung karena dia masih mampu bekerja. Kita juga tidak bisa jika terus-menerus begini sayang. Terus kamu maunya bagaimana? Begini saja, kita percepat rencana kita, jangan Aditya lagi. Kamu saja yang alihkan semua harta Daniel menjadi atas nama kamu. Lalu kita buat Daniel sakit hingga dia mati perlahan, usul Robi. Apa tidak terlalu berbahaya? Tanya Susan. Kalau kamu ikuti semua perintahku tidak akan berbahaya. Kamu dapatkan tanda tangan Daniel terlebih dahulu, lalu urusan Daniel aku yang bereskan.
Nanti kita akan siksa dia saat Daniel tak berdaya perlahan-lahan hingga mati. Jadi kita bisa menguasai hartanya, ujar Robbie dan diangguki Susan setuju. Jika memang harta Daniel jatuh semua pada Susan, Susan dengan senang hati menikah dengan Robbie. Apalagi jika rencana mereka mulus, sudah pasti keluarga Daniel tidak ada yang bisa menuntutnya. Hari ini sengaja Daniel membawa Hanum untuk jalan terlebih dahulu. Karena besok Daniel akan mengunjungi rumah mertuanya dan meninggalkan Hanum sebentar di hotel. Jika Hanum sudah kelelahan, dia akan tidur seharian di hotel. Daniel juga akan bertemu orang suruhannya besok. Indah ya Om pantainya, ujar Hanum saat mereka berjalan menelusuri pinggir pantai yang indah dengan suara ombak dan butiran pasir. Kamu suka? Tanya Daniel dan diangguki Hanum. Memang dari dulu Hanum minim sekali jalan karena banyak pekerjaan penting yang harus dia kerjakan daripada jalan. Ini namanya Pantai Ngobaran sayang. Pantai ini memang indah, banyak para wisatawan datang ke sini. Karena bentuknya hampir unik dan seperti sedang berada di Bali, banyak pura dan arca, jelas Daniel. Selain itu, pantai ini ada sejarahnya, sayang ada raja yang mati bakar diri di sini, lanjut Daniel lagi. Kok bisa Om? Tanya Hanum sambil mengeratkan genggaman tangannya pada Daniel. Ya, karena ada konflik zaman Majapahit dulu, ceritanya tidak ada jalan untuk lari lagi sayang. Saat itu sang raja membawa 2 istrinya karena tidak bisa lari, berakhir dengan bakar diri di sini. Konflik apa Om? Tanya Hanum penasaran dengan ceritanya. Konflik dengan anak kandungnya sendiri. Kok bisa dengan anak sendiri berakhir tragis seperti itu? Ya namanya juga konflik sayang, mungkin memang tidak bisa diselesaikan lagi hingga matilah pilihannya, jawab Daniel. Membuat Hanum terdiam sejenak, bagaimana jika terjadi konflik antara Daniel dan Aditya anaknya? Apa akan berakhir dengan bakar diri juga, apalagi jika dia yang menjadi pemicunya, pikir Hanum. Au, pekik Hanum saat Daniel menjentik keningnya. Sakit Om. Jangan berpikir aneh. Aku tidak akan bakar diri karena berkonflik dengan Aditya, ujar Daniel. Membuat Hanum terkejut, bagaimana mungkin suaminya ini tahu isi kepalanya. Om punya indera keenam ya? Tanya Hanum. Lebih dari itu, jawab Daniel. Yang benar Om, tanya Hanum lagi, penasaran membuat Daniel menggelengkan kepalanya. Bagaimana bisa Hanum sepolos ini? Bagaimana jika bukan dia yang menjadi suami Hanum? Sudah pasti Hanum akan dibohongi terus oleh suaminya. Om cerita dong, kata orang kalau punya indera keenam bisa lihat hantu apa saja. Tanya Hanum sambil bergelayut manja di lengan Daniel. Lebih dari hantu, perempuan pakai baju pun aku bisa tahu ukuran dalamannya, jawab Daniel asal. Om mesum, pekik Hanum kesal, membuat Daniel panik karena banyak yang melihat mereka. Hanum menutup mulutnya cepat karena sadar kalau mereka di tempat umum. Maaf Om, bisik Hanum, mau bagaimana lagi, orang sudah terlanjur melihat mereka. Daniel hanya tersenyum masam oleh ulah istrinya ini. Mereka melanjutkan kembali perjalanannya buru-buru.
Tapi Hanum masih sempat berbisik kecil menanyakan apa benar Daniel bisa mengetahui ukuran dalaman perempuan. Om, rengek Hanum karena Daniel tidak menjawabnya, tapi ini membuat Daniel senang karena Hanum tengah cemburu padanya. Hanum ke Jogja mas, tanya Fanny. Ya, dia meminta bulan madu pada Daniel dan mereka berangkat kemarin. Fanny mengerutkan keningnya mendengar ucapan sang suami. Kenapa sahabatnya itu tiba minta bulan madu, apalagi mereka sudah menikah lama dan baru sekarang perginya. Apa yang sedang direncanakan Hanum, pikir Fanny, karena sudah beberapa pekan ini mereka belum ada mengobrol apa-apa. Apalagi Fanny sibuk mempersiapkan acara pernikahannya kemarin hingga dua sahabat itu belum sempat saling curhat. Kamu mau bulan madu juga sayang? Tanya Roni karena melihat Fanny terdiam. Tidak, mana bisa aku pergi jauh om, dokter tidak akan mengizinkannya karena masih hamil muda. Harus benar dijaga, jawab Fanny cepat. Besok kita periksa sayang, aku ingin melihat perkembangannya, ucap Roni. Dan diangguki Fanny patuh sambil mengusap perutnya lembut. Mungkin karena kobaran api ya om, jadi nama pantainya Ngobaran. Ujar Hanum setelah mereka melakukan aktivitas panasnya. Hanum masih penasaran dengan cerita Daniel tadi, jadi dia masih saja membahasnya. Mungkin saja bisa jadi begitu, jawab Daniel yang masih mendusel kepalanya. Dia tubuh Hanum yang telanjang. Om geli sayang besok aku harus pergi sebentar ya, kamu istirahat saja di kamar. Untuk makanan nanti akan diatar oleh pihak hotel, jelas Daniel. Dan diangguki Hanum patuh, dia memang sengaja memberikan celah agar suaminya bisa menyelidiki Susan di sini. Tapi aku mau lagi sayang, lanjut Daniel membuat Hanum kaget. Sang suami selalu saja tidak bisa melakukannya sekali. Apa om gak bosan melakukannya terus? Untuk apa bosan? Orang ini enak kok sayang, apa kamu tidak menikmatinya? Ya, tapi lelah juga om. Tapi punyamu bikin candu sayang, ujar Daniel sambil mencium telinga Hanum agar Hanum terang. Lagi. Om, geli, rengek Hanum. Bukannya berhenti, Daniel semakin bersemangat membuat istri sirinya ini lemas. Dia masih betah menjelajahi surga dunia yang membuatnya gila beberapa bulan ini. Entah sampai jam berapa pergulatan itu selesai, yang jelas Hanum sudah benar-benar lelah. Matanya enggan untuk terbuka pagi ini, berbeda dengan Daniel yang buru pergi karena ada janji jam 8 ini. Ini pak bukti yang saya dapat selama di sini, ujar orang suruhan Daniel. Kerja bagus, nanti saya akan berikan kamu bonus, puji Daniel. Daniel menatap rumah yang dimasukin Susan dan Robbie. Itu perumahan elit Citra Sun Garden pak, terletak di Jalan Raya Solo. Perumahan ini cukup mahal pak dan mewah, jelas orang suruhan Daniel. Jadi Susan punya rumah di sini? Sepertinya begitu pak, karena beberapa kali Bu Susan dan lelaki itu masuk ke perumahan ini, jawabnya. Perumahan ini cukup jauh dari rumah mertua Daniel, mungkin Susan sudah merencanakan semuanya. Ya sudah, terima kasih atas informasinya, kamu terus ikuti dia dan apa saja gerak-geriknya yang mencurigakan kamu awasi, pinta Daniel. Daniel segera menuju ke kediaman sang mertua, dia ingin tahu kondisi terkini mertuanya.
Sesampainya di sana, Daniel melihat rumah yang cukup sejuk dan sepi. "Ada Mama?" tanya Daniel pada pembantu yang sedang menyapu. "Nyonya ada di dalam, Tuan." Daniel segera masuk dan mendatangi mertuanya yang sedang makan. "Daniel," ucap Mama Susan kaget melihat kedatangan menantunya. Pasalnya anak dan menantunya sangat sibuk, kenapa sekarang Daniel bisa ada di sini? "Mama sehat?" tanya Daniel. "Sehat, kamu apa kabar?" "Baik, Ma. Apa yang membuatmu bisa datang menemui Mama?" "Bukannya kamu sangat sibuk di Jakarta bersama Susan?" tanyanya. "Ya Ma, aku sedang sibuk. Aku ada pertemuan di Jogja dan menyempatkan diri untuk mampir ke rumah Mama." "Apa Susan sering pulang, Ma?" tanya Daniel menyelidiki. "Susan bilang kamu tidak mau ditinggal dan Aditya juga tidak ada yang mengurusnya." "Bagaimana kabar cucuku?" Daniel mengepalkan tangannya mendengar jawaban sang mertua. "Aditya sehat, Ma. Mungkin liburan tahun ini dia akan mengunjungi Mama." Jawab Daniel membuat hati perempuan tua ini bahagia. "Jadi Mama tinggal di sini bersama siapa?" Susan mengirimkan satu perawat untuk menjaga Mama. Jadi selama ini Susan benar membohonginya. "Apa Mama ingin berobat ke luar negeri?" "Tidak, beberapa bulan ini Mama rutin ke Malang untuk berobat alternatif di sana." "Dan sekarang sepertinya sudah ada perubahan, mungkin bulan depan Mama akan ke sana lagi," jelas Mama Susan. Daniel terdiam sejenak, wajar saja dia pernah melihat sang mertua di Malang, ternyata benar. "Jika Mama butuh apa katakan padaku, Ma." "Hahaha, kamu sangat sibuk Nil, Mama tidak ingin mengganggu kamu." Susan tiap bulan memberikan Mama uang 10 juta dan membayar perawat ini juga, jadi tidak usah khawatir. 10 juta? Tanya Daniel tak percaya karena Susan meminta uang terus padanya dengan alasan mamanya. Tapi hanya 10 juta yang diberikan Susan. Benar keterlaluan, batin Daniel. "Iya 10 juta, kenapa terlalu besar ya? Kalau begitu nanti Mama minta kurangi pada Susan." "Bukan, Ma, justru aku sering beri uang lebih. Mungkin dia pergunakan untuk perawatan." Ujar Daniel mencoba untuk menenangkan sang mertua. Cukup lama Daniel berbincang di sana dan akhirnya Daniel memutuskan untuk pulang. Dia akan memberikan pelajaran pada Susan nanti. Hanum membuka matanya perlahan, rasa laparnya tiba-tiba menyeruak. Hanum berjalan lunglai ke kamar mandi untuk membersihkan diri agar terlihat segar karena sudah pukul 1 siang. "Punya suami kok nggak ada loyonya, lama bisa patah pinggang kalau begini," keluh Hanum. Daniel tiba di hotel pukul 4 sore. Dia memang memberikan kesempatan untuk Hanum tidur hari ini. Karena nanti malam Daniel berencana mengajak Hanum diner romantis. Daniel merasa beberapa bulan bersama Hanum membuat hidupnya makin berwarna. Daniel sangat berterima kasih pada Roni yang mengenalkan sosok perempuan secantik dan sebaik Hanum. Meskipun awalnya perkenalan mereka bisa terbilang buruk, tapi berakhir manis. Daniel membuka pintu hotel dan melihat sang istri masih bergelung dengan selimutnya. AC menyala cukup dingin.
Daniel melirik ke arah meja yang berisi sarapan tadi pagi sudah tidak ada lagi dan berganti piring kotor makan siang. Berarti sang istri sudah makan siang membuat Daniel sedikit lega. Daniel mendekat menghampiri Hanum dan mencium keningnya. Sayang, masih lelah, bisik Daniel tapi tak ada pergerakan dari Hanum. Perempuannya ini benar tertidur pulas. Daniel memutuskan untuk mandi saja terlebih dahulu. Setelah segar, Daniel membuka ponselnya untuk menghubungi Roni. Karena tadi pagi Roni sempat menghubunginya tapi tidak diangkat Daniel. "Halo bro, apa kabar lu di sana?" tanya Roni dari seberang sana. "Nggak usah basa-basi, kenapa lu hubungi gue tadi pagi?" tanya Daniel langsung. "Cuma mau tahu kabar lu aja, siapa tahu lu pingsan di sana karena menemukan bukti baru. Atau jangan sekarang sudah berada di rumah sakit," ejek Roni terkuekeh kecil. "Sorry bro, gue nggak selemah yang lu kira, apalagi ada bidadari dunia yang selalu menemani gue di sini," jawab Daniel sambil tersenyum tipis melirik ke arah Hanum yang masih tertidur pulas. "Keka, bucin tingkah dewa lu. Biarin bucin sama istri sendiri juga nggak ada larangannya. Bukti apa yang lu dapat di sana? Jangan bilang belum ada pergerakan," tanya Roni penasaran. Roni tahu kalau Daniel pasti tidak akan tinggal diam jika sudah berada di Jogja, tanah kelahiran istri pertamanya itu. "Banyak bro, gue nggak ngangka dia setega itu, tapi ya mau bagaimana lagi, mungkin ini sudah jalannya. Sepertinya gue mau sahkan pernikahan gue dengan Hanum setelah perceraian ini selesai bro," ujar Daniel serius. "Wah, bagus dong bro. Gue dukung 100% dari dulu gue juga udah curiga. Lunya aja yang terlalu baik sama tuh perempuan. Gue masih punya Aditya bro. Dia yang buat gue semangat dan berpikir positif. Tapi pada kenyataannya gue yang harus terima kenyataan pahit juga." "Nggak pahit amatlah, ada bidadari di sebelah lu," goda Roni membuat Daniel tersenyum kecil. "Mana dia? Nggak ada kedengaran suara bawelnya," tanya Roni lagi. "Tidur, kelelahan," jawab Daniel. "Gila lu, begadang semalam kalian?" tanya Roni. "Ya, kejar target bro buat ngimbangin lu." Benar gila lu ya Nil. Anak perawan itu lu buat lemes terus, tahu maknya di amuk lu. Lah orang dia istri gue, terserah gue dong kapan mau bobol gawangnya. Kalau lu mau kan juga ada Fanny dan sekarang kalian udah sah. Kasihan gue, dia sedang hamil muda. Main lembut lah, jangan kasar. Pasti Fanny mau, main dengan perempuan hamil lebih seru bro, ujar Daniel terkuekeh kecil. Membuat Roni terang dan melirik pada Fanny yang sedang memakan rujak di ruang tamu apartemen mereka. "Gila lu," umpat Roni lalu menutup ponselnya. Hanum menatap tajam sang suami saat dia baru bangun tidur. "Kamu kenapa sayang?" tanya Daniel. "Om main sama perempuan hamil mana?" tuduh Hanum. "Perempuan hamil? Nggak ada," jawab Daniel jujur. Tapi Hanum tetap cemberut dia mendengar kalau Daniel mengatakan seru bermain dengan perempuan hamil. Hanum mengambil handuk dan segera masuk ke kamar mandi dengan membanting pintunya.
membuat Daniel kaget dan menggelengkan kepalanya melihat tingkah cemberut sang istri. Sayang, sudah dong marahnya, itu tadi bercanda sama si Roni. Abisnya dia sekarang puasa karena Fanny kan sedang hamil muda, jelas Daniel. Nggak mungkin, aku nggak percaya, ketus Hanum. Om dan Om Roni sama saja nafsunya, sama gede. Dari mana kamu tahu? Tanya Daniel mengerutkan keningnya. Fanny yang bilang, jadi nggak mungkin puasakan. Puasa full mungkin nggak sayang, tapi puasa setengah hari iya. Gimana ceritanya setengah hari? Gini aku jelaskan cintaku, bujuk Daniel sambil menggenggam tangan Hanum dan menciumnya. Jadi gini, puasa setengah hari itu Roni nggak bisa bebas mengekspresikan dirinya. Masih ditahan, tahan gitu kan, takut kalau janinnya si Fanny kenapa. Kecuali kalau hamilnya sudah 4-5 bulan ke atas baru bisa, terang Daniel. Terserah om saja, aku capek, jawab Hanum segera bangkit dari duduknya tapi ditahan oleh Daniel. Mau kemana? Tidur. Jangan, aku ingin mengajakmu pergi. Kemana? Rahasia yang jelas, tempat di mana kamu akan bahagia, jawab Daniel membuat Hanum terbujuk. Akhir ini sang suami memang lebih romantis, tapi Hanum juga harus siap lelah dibuatnya. Susan menghubungi ponsel Daniel tapi justru dialihkan. Sial, marah Susan kenapa akhir ini Daniel sulit dihubungi. Gimana sayang? Tanya Robi khawatir, pasalnya mereka sedang di mall dan kartu ATM Susan diblokir oleh Daniel. Nggak bisa dihubungi. Terus gimana? Nggak mungkin belanjaan ini dikembalikan, kesal Robi. Ya mau bagaimana lagi, aku tidak bawa uang cash, kalau kamu bawa bayar dulu. Mana ada aku uang, bukannya semua kebutuhan kamu yang selama ini handal. Ya tapi aku benar tidak bawa uang beb, biasanya juga rekening, jelas Susan. Robi semakin gelisah karena sudah banyak yang mengantri di belakang mereka. Kalau nggak punya uang jangan belagu. Cepat ini mall sebentar lagi tutup, saya masih mau bayar, ujar salah satu pembeli membuat Susan malu. Susan segera menarik tangan Robi ke pinggir dan menarik troli belanja mereka. Malam ini mereka sengaja belanja untuk kebutuhan rumah dan keluar mencari makanan. Tapi justru kartu ATM Susan tidak bisa dipakai. Dari awal menikah dengan Daniel, Susan hanya diberikan ATM bukan kartu kredit. Karena Daniel lebih suka memberikan jatah bulanan yang pasti daripada kartu kredit karena hanya akan membuat Susan semakin boros dengan belanja. Kenapa si goblok itu memblokir ATM-mu? Tanya Robi. Aku juga tidak tahu, Beb. Kalian bertengkar? Tidak, kami baik saja. Coba kamu hubungi kembali, perintah Robi dan diangguki Susan. Susan mencoba menghubungi kembali tapi tetap nomornya dialihkan oleh Daniel. Kita pulang saja, ajak Susan dengan wajah malu. Biasanya Susan paling tidak terima jika dihina, tapi kali ini dia benar seperti gembel yang sedang diusir. Robi dengan wajah kesal terpaksa mengikuti langkah kaki Susan. Karena dia juga tidak memiliki uang untuk membayarnya.
Om, apa ini? Tanya Hanum takjub dengan dekorasi bunga mawar di sebuah ruangan khusus dari sebuah kafe. Sangat romantis membuat Hanum tak hentinya tersenyum manis. Hanya hadiah kecil buat istri kecilku ini, jawab Daniel menuntun Hanum untuk duduk di kursi yang sudah disediakan. Menurutku ini berlebihan Om, aku malu, aku Hanum. Karena saat mereka masuk ada beberapa pasangan mata memperhatikan mereka. Kamu malu jalan dengan lelaki tua? Bukan itu Om, orang tadi banyak yang lihat. Aku malu, jawab Hanum jujur. Dia tidak pede saat Daniel menggandengnya masuk ke dalam private room yang sudah pasti harganya sangat mahal. Apalagi banyak hiasan bunga mawar begini. Biar seluruh orang tahu kalau kamu perempuan yang spesial untukku. Hanum tersanjung mendengar ucapan sang suami. Sudah pintar menggombal sekarang Anda ya Pak Daniel. Itu semua karena Anda Nyonya Daniel, ujar Daniel. Membuat Hanum memukul lengan sang suami pelan dan Daniel tertawa kecil sambil memeluk pinggang Hanum erat. Puluhan pesan dikirim Susan pada Daniel tapi tak satu pun dibaca oleh Daniel. Karena Daniel sendiri sedang sibuk memanjakan istri keduanya ini. Apa maunya si impoten ini? Bisanya dia memblokir ATM-ku. Oceh, Susan kesal. Sepertinya kita harus pulang ke Jakarta, Beb. Aku harus membujuk si goblok ini dulu. Terserah kamu, kapan perlu cepat laksanakan rencana kita secepatnya agar suami goblokmu itu cepat punah. Aku sudah muak terus menyembunyikan hubungan ini dari dia, kesal Robi. Susan sekarang benar pusing, kenapa Daniel bisa memblokir ATM-nya. Padahal sebelumnya mereka baik saja tidak ada pertengkaran. Ya, aku harus pulang ke Jakarta, ujar Susan dia tidak bisa berdiam diri di Jogja. Karena tidak ada uang bisa mereka mati kelaparan. Hanum membuka matanya perlahan terasa tubuhnya sedikit mual pagi ini. Huek. Hanum memuntahkan isi mulutnya di kamar mandi hotel. Kenapa sayang? Tanya Daniel yang ikut masuk ke kamar mandi. Nggak tahu Om, mungkin masuk angin karena begadang terus, jawab Hanum lemas. Kita berobat saja ya. Tidak usah, hanya masuk angin biasa dulu, aku juga sering begini. Kalau masuk angin ibu selalu membalurkan seluruh tubuhku dengan minyak angin dan bawang merah agar anginnya keluar, terang Hanum. Di mana kita bisa mendapatkan bawang merah sayang? Ini hotel. Ke dokter saja ya, bujuk Daniel. Tidak usah Om, aku butuh air teh hangat saja untuk menghilangkan mualku. Ya sudah, aku hubungi petugas hotel ya. Kamu tunggu di sini, aku segera kembali, ucap Daniel dan diangguki Hanum. Daniel segera menghubungi layanan hotel. Hanum keluar dari kamar mandi dengan tubuh lemas. Dia berpikir semalam mereka pulang sangat larut, mungkin ini yang menyebabkannya masuk angin. Ayo minum sayang, tadi aku juga minta bubur ayam dimakan dulu ya biar ada tenaga. Aku tidak lapar Om, tolak Hanum. Tapi tubuhmu lemas. Huek, Om jauhkan itu Bo, ujar Hanum menutup mulutnya saat Daniel hendak menyuapinya makan. Bo ayam ini sayang, harum kok kamu coba ya. Aku tidak suka Om, jauhkan buburnya. Marah Hanum membuat Daniel segera menjauhkan mangkok buburnya.
Hanum segera berbaring memunggungi Hanum. Membuat Daniel menghela nafas panjang, apalagi yang membuat istri sirinya ini merajuk. "Kamu mau apa sayang?" tanya Daniel lembut. "Aku mau tidur saja, Om, peluk aku dari belakang," jawab Hanum. Dan segera dituruti oleh Daniel hingga tak berapa menit Hanum benar-benar tertidur. Daniel merasa ada yang aneh dengan sikap sang istri akhir ini sering sekali marah dan merajuk. Daniel mengusap lembut kening Hanum dan menciumnya. Perempuan ini hadir bagai mimpi untuk Daniel. Hanum dikirimkan di saat dia dikhianati dan kini berakhir dengan cinta, bahkan Daniel tidak mampu untuk jauh dari Hanum. "Tidak usah kuliah dulu, Van. Kamu masih belum terlalu kuat keluar rumah," ujar Roni melarang sang istri keluar. Karena pemeriksaan mereka kemarin, kondisi Fanny masih hamil muda. Dan kandungannya pun lemah, membuat Roni takut terjadi apa-apa. "Terus bagaimana kuliahku, Mas? Nanti aku yang akan menghadap langsung ke sana, atau kamu cuti saja dulu sampai melahirkan?" "Sayang Mas, kalau cuti nanti akan lebih lama lagi aku kuliahnya. Aku ingin segera selesai agar tidak ada lagi beban pikiran." "Mau bagaimana lagi? Ingat, sekarang bukan kamu saja yang dipikirkan. Ada anak kita di dalam sana yang harus kamu pikirkan," ingat Roni. "Iya Mas, aku akan berusaha lebih hati-hati lagi, kamu jangan khawatir." "Bagaimana aku tidak khawatir, kamu dengar sendiri kan kata dokter. Sampai kehamilanmu 5 bulan kamu harus dijaga ekstra. Aku tidak mau ambil risiko sayang." Fanny tersenyum kecil mendengar kata sayang yang keluar dari bibir Roni. Pasalnya sudah jarang kata itu dilontarkan oleh lelaki dewasa ini. Iya, jawab Fanny. "Dit, aku mencintaimu," ujar Lita menggenggam tangan Aditya, tapi Aditya segera menepisnya, dia tidak menyukai Lita. "Maaf, aku tidak bisa. Hatiku sudah terpaut pada Hanum," jawab Aditya jujur. Meskipun dia tahu Hanum sudah ada yang punya, Aditya tidak bisa berpaling begitu saja. "Perempuan itu harus aku musnahkan dari muka bumi ini agar Aditya bisa membuka hatinya untukku," kesal Lita dalam hati. Sejak kedatangan Hanum memang membuat Aditya linglung, dia tidak lagi merespon Lita, bahkan untuk kumpul pun dia tidak mau lagi. Aditya kini banyak murung, dia pikir Hanum adalah cinta pertamanya. Tapi justru kesakitan pertama dalam percintaan yang dirasa Aditya bersama Hanum. "Ayolah sayang, kamu dari pagi tidak makan apa-apa. Sedikit saja ya," bujuk Daniel. Tetap gelengan jawaban dari Hanum. "Aku tidak lapar, Om." "Bagaimana bisa kamu tidak lapar? Seharian ini kamu tidak makan apapun. Buburnya bau dan sekarang nasinya kamu bilang basi." "Lalu kamu maunya apa?" tanya Daniel frustasi. "Aku tidak ingin apa-apa, Om," tegas Hanum. Membuat Daniel bertambah bingung apa yang terjadi dengan istrinya ini. Hanum menarik selimutnya untuk menutupi tubuhnya. Dia sendiri bingung kenapa dia sekarang lebih sensitif. Daniel menggaruk kepalanya yang tidak gatal karena bingung dengan tingkah sang istri. Daniel bangkit dari ranjang karena ponselnya berbunyi. Orang suruhan Daniel memberikan informasi kalau Susan sekarang pulang ke Jakarta. Daniel hanya tersenyum tipis. Ternyata dia tidak bisa hidup tanpa uang, batin Daniel.
Daniel sengaja membuat sang istri kelimpungan sedangkan dia ingin menikmati bulan madunya dulu di Jogja. Terima kasih untuk kerjasama Van. Mbak senang kamu yang menjadi istri Mas Roni. Karena Mbak merasa nyaman bercerita dengan kamu, ucap Dian tulus. Dian merasa makin hari tubuhnya semakin lemah, dia ingin Fanny berkenalan dengan anaknya. Agar mereka bisa menerima Fanny suatu saat nanti. Mbak jangan pikirkan apapun Mbak, fokus pada kesehatan Mbak saja dulu. Van, Mbak minta satu hal jika Mbak tidak ada. Mbak ingin kamu yang rawat anak Mbak nanti. Mbak, Mas Roni akan bawa Mbak ke luar negeri lagi untuk berobat. Dia sudah katakan padaku untuk hal itu dan aku pun setuju Mbak. Jadi Mbak jangan khawatir ya, ujar Fanny. Fanny baru merasakan memiliki kakak perempuan. Dan kini Dian justru akan meninggalkannya. Fanny tidak rela. Meskipun Dian istri pertama Roni, tidak sekalipun Fanny berpikir egois untuk memiliki Roni seorang diri. Masih ada Dian dan anaknya yang butuh Roni. Dian juga bersyukur memiliki Madu seperti Fanny yang mau menuruti semua permintaannya. Meskipun cemburu, tapi Dian berusaha membuat Fanny nyaman karena dia butuh Fanny. Sejak menikah dengan Roni, ruang lingkup Dian menjadi kecil. Dia fokus pada rumah tangganya, tapi sejak dia sakit, Dian menjadi paranoid. Tapi sejak bertemu Fanny, Dian merasa Fanny lah teman yang tepat untuknya. Dian mulai bercerita banyak hal pada Fanny. Dia merasa nyaman bahkan untuk urusan rumah tangganya pun Dian ceritakan. Dia menganggap Madunya ini seperti adik sendiri. Dian tahu kondisi Fanny lebih membutuhkan Roni saat ini karena Fanny tengah hamil muda. Jadi Dian tidak pernah bertanya jika Roni tidak pulang karena ada anak dan pembantu yang menemani Dian. Terkadang juga ada mamanya di rumah mereka hingga Dian tak merasa kesepian. Keluar kota? Sama siapa? Tanya Susan pada Sonia. Dari bandara pertama kali tempat yang didatangi Susan yaitu kantor Daniel. Dia ingin bertemu suaminya itu. Apa alasan Daniel memblokir kartu ATM-nya? Hanum Bu, bagian marketing. Hanum. Bersambung.